Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Kimia itu Ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun kimia kelas 10. Jika file ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terus kita bahas di video selanjutnya. Baik, untuk latihan soal PAT ini sudah kami siapkan ada 30 nomor, ada 25 pilihan ganda dan 5 esai. Kemungkinan besar akan kami split menjadi 3 video. Langsung saja, ya tidak terlalu lama, kita masuk di yang pertama dulu. Untuk yang pertama adalah berhubungan dengan ikatan kimia ya. Ini masih dibentuk dan polaritas molekul. Ada soal semacam ini. Diberikan 5 gambar berbentuk molekul, kemudian ada pertanyaan apabila unsur nitrogen nomornya 7 dan berikatan dengan unsur hidrogen nomornya 1, kemudian menggunakan oktet, bentuk molekul manakah yang benar? Untuk menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah. Yang pertama kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya ya. Ada unsur nitrogen nomornya 7. Kalau kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p3. Dan dia memiliki valensi sebanyak 5. Kemudian ada hidrogen, nomor atomnya 1, konfigurasinya adalah 1s1. Jika dia berikatan, artinya N ada di tengah, karena dia memerlukan atom lebih banyak, elektron lebih banyak. Kemudian mengikat hidrogen sebanyak 3, karena dibatasi di soal adalah memenuhi kaidah oktet. Oktet artinya 8. Sehingga kalau kita hitung, ini sudah ada 2, ini 2, ini 2, ini sudah ketemu 8. Dari sini kita dapatkan bilangan koordinasi, yaitu pasangan elektron bebas ditambah dengan pasangan elektron ikatan. Bebasnya ada sepasang yang ada di atas, ikatannya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga ketemunya adalah 4. Setelah kita dapat koordinasinya 4, dan ada 1 elektron bebas, berarti gambar yang mungkin adalah ini ada elektron bebas, ini ada ikatan, yang awalnya adalah tetrahedral, kemudian lepas 1. Sehingga membentuk trigonal piramida. Dan gambar yang mungkin adalah yang nomor 5 ini. Sehingga kuncinya adalah yang E, nomor 1. Insyaallah mudah ya, itu soal nomor 1. Jawabannya yang E. Lanjut untuk nomor 2 sekarang. Nah, untuk nomor 2, kita diminta mendeteksi molekul polar dan yang molekul non-polar, itu ya. Pertanyaannya adalah, molekul senyawa dalam semesta memiliki bentuk 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, molekul dapat digolongkan menjadi molekul polar maupun non-polar. Ini ada 5 gambar. Yang diminta adalah yang bersifat polar. Polar artinya memiliki kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif yang terpisah. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Caranya sebenarnya mudah. Dari bentuk molekulnya seperti ini aja, kita bisa mendeteksi sifat polaritas molekul. Gambar yang pertama misalkan, ini ada 2 ikatan, ada 2 elektron bebas. Kalau kita hitung momen ikatan atau momen dipol ikatannya, ini dan ini ada vektor yang arahnya ke sana. Kemudian elektron bebas juga 2, vektornya adalah ke sana. Dan panjang vektor elektron bebas dibandingkan ikatan lebih besar yang elektron bebas. Sehingga kalau dijumlah, vektor yang ke atas dan yang ke bawah itu tidak sama dengan 0, tidak saling menghilangkan. Kalau tidak saling menghilangkan, jadi dia bersifat polar. Jadi molekul yang 1 ini bersifat polar dari geometrinya V-shape ini. Kemudian yang kedua, ini adalah koordinasinya juga 4, ada 3 ikatan, tapi ada 1 elektron bebas. Ini dan ini vektornya ke bawah. Ini lebih panjang karena dia memiliki elektron bebas. Sehingga kalau dijumlah, ini juga tidak sama dengan 0, molekulnya juga bersifat polar. Artinya,
Gambar 1 dan gambar 2 molekulnya bersifat polar, sehingga jawabannya adalah yang A, 1 dan 2. Untuk gambar 3, ini sifatnya non-polar. Mengapa? Ikatan ini dan ini berlawanan arah, sehingga vektornya saling menghilangkan. Ini dan ini juga sama, elektron bebas ini dan ini juga sama. Karena saling menghilangkan, resultan vektornya sama dengan 0, multipelnya 0, dia bersifat non-polar. Kalau yang 4 bagaimana? Kalau yang 4, ini dan ini saling menghilangkan, ini dan ini tidak bisa dihilangkan dengan ini, berarti dia bersifat polar. Kalau yang gambar kelima, ini dan ini menghilangkan, ini dan ini vektornya ke sana ya, berlawanan dengan yang ini, dia juga saling menghilangkan sehingga bersifat non-polar. Artinya dari soal ini, yang polar adalah gambar 1, 2, dan 4. Soal mudah ya, untuk dipahami bagian yang nomor 2 ini. Kita lanjut yang nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3 ini berhubungan dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul ada banyak, ada gaya London, ada gaya ion dipol, ada gaya dipol-dipol, ada juga yang gaya dipol-dipol induksi, dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Untuk mengetahui gaya mana yang bekerja, kita harus mendeteksi dulu kepolaran dari molekul yang diberikan di soal. Ini ada molekul HCl, ini juga ada molekul HCl. Ada dua molekul sama-sama HCl, dia berinteraksi. Nah, interaksinya ini bentuk ikatan apa? Kayak antar molekul apa gitu ya. Nah, sebenarnya sangat mudah. Kalau untuk yang ini, HCl adalah molekul polar, ini juga molekul polar. Artinya ada dua molekul polar yang berinteraksi. Kalau ada dua molekul polar berinteraksi, itu gayanya adalah gaya dipol-dipol. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang B. Lanjut ya, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Larutan natrium klorida adalah salah satu contoh dari larutan elektrolit kuat. Sebab NaCl larut secara sempurna untuk membentuk ion natrium dan ion klorida. Kita harus bisa mendeteksi kebenaran dari pernyataan ini. Pernyataan yang pertama benar apa tidak, kemudian yang di sini juga kita cari benar apa tidak, dan apakah ada hubungan antara pernyataan satu dan pernyataan yang kedua. Kita tahu untuk natrium klorida rumusnya adalah NaCl, dia termasuk dari senyawa ion. Kalau dari senyawa ion berarti dia masuk elektrolit kuat. Karena di bab ikatan kimia kita sudah membahas bahwa ada 3 golongan yang termasuk elektrolit kuat itu. Yang pertama adalah senyawa ion, salah satunya ini ya. Yang kedua adalah asam kuat, yang ketiga adalah basa kuat. Jadi pernyataan yang pertama ini sifatnya benar. Nah, mengapa termasuk elektrolit kuat? Karena semua elektrolit kuat itu akan secara sempurna terionisasi membentuk ion-ionnya. Berarti pernyataan ini juga benar. Ini benar, dan ada hubungannya, sehingga jawabannya yang benar adalah yang A untuk nomor 4 ini. Mudah ya? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini juga sederhana, kita tinggal menganalisis dari gambar yang diberikan. Ada 5 gambar, pertanyaannya di sini kita fokus di pertanyaannya. Non-elektrolit, elektrolit kuat, dan elektrolit lemah. Dan yang diminta harus berurutan. Cirinya apa? Kalau non-elektrolit, itu jika menggunakan arus arah ya, tidak menghasilkan gelembung, lampunya juga tidak menyala. Berarti yang gambar 2 ini, miliknya non-elektrolit. Kalau yang kuat, lampunya nyala terang, gelembung gasnya sangat banyak. Berarti gambar yang nomor 1. Kalau lemah bagaimana? Kalau yang lemah biasanya gelembungnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang kuat. Bisa yang nomor 3, bisa yang nomor 4, bisa yang nomor 5. Berarti yang mungkin adalah ini jawabannya, yaitu 2, 1, dan 4. Nah, ini sampai di nomor 5. Sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita kayaknya butuh analisis sedikit ya. Kita nyalakan videonya dulu, karena membutuhkan analisis. Ada 4 larutan di situ, ada HCl, ada H2SO4, ada NH4OH. Yang diminta adalah penurunan kekuatan daya antar listrik, berarti dari yang elektrolit kuat
menuju yang lebih lemah. Nah, bagaimana kita tahunya? HCl ini adalah asam kuat, berarti elektrolit kuat. H2SO4 ini juga elektrolit kuat. Nah, lebih kuat mana? Kita nanti bisa melihat dari harga ininya, harga polaritasnya. Sedangkan NH4OH ini adalah elektrolit lemah. Dan yang urea ini adalah bersifat non-elektrolit. Berarti jawabnya, kita tinggal membandingkan yang HCl sama H2SO4 lebih kuat mana. Bandingkannya menggunakan perbedaan jumlah ionnya saja. HCl dibanding dengan H2SO4. Kalau HCl di dalam air cukup membentuk dua ion ini aja, yaitu H+ dan Cl-. Sedangkan kalau H2SO4 itu mampu membentuk 3 ion, yaitu 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Semakin banyak ion yang dihasilkan, berarti dia makin kuat elektrolitnya. Artinya, antara HCl dan H2SO4 itu lebih kuat yang H2SO4. Berarti ini yang paling kuat, ini yang lebih lemah. Urutannya berarti dari nomor 2, ini ya, yang paling kuat 2, terus 1, terus 3, terus 4, gitu. 2, 1, 3, 4. Berarti yang E jawabannya. Gampang ya, untuk soal yang model begini. Selanjutnya, kita matikan dulu videonya, karena ini nggak memerlukan video kayaknya. Untuk nomor 7, senyawa kalium nitrat ini sudah masuk di persamaan reaksi stoikiometri berarti. Senyawa kalium nitrat merupakan bahan baku pembuatan mesiu dan asam nitrat. Senyawa tersebut dapat dibuat dengan mereaksikan dinitrogen pentaoksida, ini kata kuncinya, dinitrogen pentaoksida dengan kalium hidroksida. Kita disuruh menentukan persamaan reaksinya. Berarti dari nama-nama senyawa ini kita tentukan rumus kimianya dulu. Kalium nitrat. Apa rumusnya? KNO3. Dinitrogen pentaoksida berarti nitrogennya ada 2 karena ada dia. Penta berarti 5. Berarti N2O5. Kita lihat yang N2O5. Ini berarti yang A jelas salah gitu ya. Dan kalium hidroksida. Kalium hidroksida adalah KOH. Berarti jawabannya tinggal D dan E. Nah, antara D dan E ini mana yang setara? Ternyata yang lebih setara adalah yang E. Sehingga jawaban yang benar adalah E untuk nomor 7. Gampang ya? Gampang sekali untuk yang nomor 7. Kita lanjut nomor 8 sekarang. Nomor 8 adalah pemahaman terkait dengan persamaan reaksi. Pada reaksi pembuatan gas amonia, persamaan reaksinya seperti itu. Pernyataan yang benar adalah gas amonia itu NH3, apakah ada di reaksi? Reaksi itu di sebelah kirinya mana? Sedangkan NH3 ada di sebelah kanannya, itu disebut sebagai produk. Berarti yang A salah. Angka 3 di dalam hidrogen ini ya, berarti 3 ini disebut sebagai indeks. Nah, angka yang ditulis besar di depan senyawa atau unsur itu disebut sebagai koefisien, bukan indeks. Sedangkan indeks itu yang ini, yang angka-angka kecil atau ditulis sebagai subskripnya. Sehingga yang ini juga salah. Gas nitrogen dan hidrogen disebut sebagai hasil reaksi. Hasil itu dari sebelah kanan. Sedangkan ini di sebelah kiri, berarti sebagai bereaksinya. Yang ini, 2 molekul gas amonia adalah zat hasil reaksi. Dan inilah jawaban yang benar itu. Sehingga untuk nomor 8, jawabannya yang D. Ketiga fase. Nah, fasenya di sini sebenarnya sama. Ini G, ini juga G. Nah, G itu adalah dari gas, bukan dari cair. Kalau cair itu sama dengan liquid, simbolnya L. Jadi nomor 8 ini adalah pemahaman bagaimana penulisan persamaan reaksi yang setara. Soalnya mudah ya, nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 mudah lagi ini. Karena hanya diminta mencari persamaan reaksi yang sudah setara. Persamaan yang setara berarti atom yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah
kanan. Mengikuti hukum kekekalan atom. Kita lihat yang persamaan pertama dulu. Ini CR-nya ada 2. Di sini CR-nya 1. Berarti belum setara. Yang persamaan 2. Ini AL-nya ada 1. Di sini AL-nya juga ada 2. Berarti belum setara. Ini C-nya ada 2. Ini ada 2. Berarti sama. Sedangkan hidrogennya di sini ada 5 sama 1 ada 6. Ini juga ada 6. Sudah sama. Oksigennya sekarang. Ini ada 4. Ini ada 3. Berarti totalnya ada 7. Di sini masih 3. Berarti belum setara. Kalau yang ini, Mg-nya 1. Ini Mg-nya juga 1. Terus OH-nya, O-nya ada 2. Di sini juga ada 2. H-nya ada 2. Ditambah 2 berarti 4. Ini ada 4. Cl-nya ada 2. Di sini ada 2. Berarti sudah setara. Berarti jawaban yang benar adalah yang nomor 4 ini. Mengapa yang 5 belum? Ini CO-nya 1 sudah benar ya. Ini H2, hidrogennya ada 2. Sedangkan di sini ada 6. Berarti hidrogennya belum sama. Berarti untuk nomor 9 jawabannya yang nomor 4 atau D saja. Kita lanjut nomor 10 sekarang. Ini nomor 10. Kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi. Gas propana dituliskan sebagai C3H8 dibakar seperti itu. Kita disuruh menentukan koefisiennya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita tulis di sini ya. Ada C3H8 ditambah O2 membentuk CO2 dan H2O. Kita lihat C-nya. C-nya ada 3. Di sini ada 1, berarti dikali 3. Hidrogennya ada 8. Di sini masih ada 2, berarti dikali 4. Sedangkan oksigennya 3 kali 2 adalah 6. Ditambah 4, jumlahnya 10, berarti sini perlu dikali 5. Berarti koefisiennya adalah 1, 5, 3, 4. Yang A. Gampang ya? Untuk yang nomor 10, hanya sebatas penyetaraan reaksi. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Ini bagian 1 sampai nomor 11 ya. Nanti yang nomor 12 sudah masuk hukum dasar, kita masuk di video yang kedua. Baik, untuk yang nomor 11. Ada C ditambah 2H2 bentuk CH4 disebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi tersebut melibatkan 2 unsur yang bergabung bentuk satu senyawa. Nah, ciri dari reaksi pembakaran itu adalah adanya gas oksigen di sebelah reaktan. Sedangkan di persamaan ini tidak ada gas oksigen di sebelah reaktan, berarti bukan termasuk reaksi pembakaran. Jadi, pernyataan yang pertama ini salah. Nah, terus termasuk apa? Ini adalah unsur, ini adalah unsur untuk bergabung bentuk suatu senyawa, itu disebut sebagai reaksi pembentukan. Ini adalah pembentukan, bukan reaksi pembakaran. Ini salah. Alasan yang kedua, reaksi tersebut melibatkan 2 unsur yang bergabung bentuk satu senyawa. Jadi alasannya benar. Karena ini adalah unsur bergabung bentuk satu senyawa. Ininya salah, ininya benar. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Perhatikan data percobaan pembentukan gas belerang trioksida dari unsur belerang dan oksigen. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan massa unsur belerang dan oksigen dalam belerang trioksida? Berarti kita disuruh mencari perbandingan S dan O di dalam senyawa S3. Bagaimana strategi menjawab soal ini agar tidak memerlukan waktu yang lama? Ternyata sangat mudah. Bagaimana caranya? Anak-anak tinggal mencari data massa belerang ditambah massa oksigen itu yang sama dengan massanya SO3. Itu adalah kunci menjawabnya. Kita lihat yang pertama. Sama nggak jika ini ditambah ini sama dengan ini? Ternyata nggak sama ya. Ini kalau ditambah itu 6, 5, 2. Berarti 2 lebih dari nggak mungkin. Kalau ini dijumlahkan 0,32 ditambah 0,48. Nah, ini sama dengan 0,8. Artinya data kedua ini yang kita gunakan anak-anak sebagai data perbandingannya. Nah, berapa perbandingannya? Ini langsung kita bandingkan. Yaitu
0,32 dibanding dengan 0,48. Kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 2 dibanding 3. Sehingga jawabannya adalah yang D, 2 dibanding 3. Sudah ya? Kita lanjut untuk yang nomor 13. Karena nomor 13 baru kita menghitung. Gas X masanya 0,2 gram menempati volume 440 mili. Jika 0,1 gram gas CO2 pada P dan T yang sama menempati volume 320 ml, gas X adalah, ini adalah bagian dari hukum dasar kimia, membandingkan dua gas di dalam kondisi yang sama. Prinsip yang kita gunakan adalah hipotesisnya Avogadro. Di situ ada gas X, itu, yang dibandingkan dengan gas CO2. Nah, gini ya. Ini punya massa 0,2 gram, terus punya volume 440 mili. Sedangkan CO2-nya massanya 0,1, volumenya adalah 320. Nah, gas X itu berupa apa? Apakah O2 atau sampai di NO2? Caranya kita cari perbandingan molnya. Berarti N1 dibagi V1 sama dengan N2 dibagi V2. Ini kita nggak bisa mencari molnya, biarkan sebagai N1, baru ini kita bisa mencari molnya. N itu massa dibagi MR. Itu ya. Massanya adalah 0,1, sedangkan MR-nya dari CO2 itu adalah 44. Dari atom C12, terus oksigennya 2 kali 16, 32. Kita masukkan ke sini, berarti N1 gitu, dibagi dengan 440 sama dengan 0,1 per 44 dikali volumenya 320. Lagi ini kita langsung bisa ngitung ya. Berarti N1-nya dapat 44, itu, ini kan kali silang, dibagi dengan 44, ini 320. Ini bisa kita eliminasi, berarti N1-nya adalah 1/320. Sedangkan N sendiri itu adalah massa dibagi dengan MR. Nah, kita cari MR-nya ini. N-nya 1/320, massanya ini, massanya yang tadi ya, yaitu 0,2 dibagi dengan MR. Nah, gitu. Sehingga MR-nya dapat 320 dikali 0,2, yaitu hasilnya adalah 64. Nah, sekarang kita tinggal nyari gas manakah yang MR-nya 64 itu. Misalkan yang ini, oksigen, 16 kali 2 berarti 32. Kalau SO3, ini 32 ditambah 48, ketemunya 80. N ini 14, ininya 16, berarti ketemunya 30. Ini 32, ini 32, berarti ketemunya 64. Sehingga jawabannya adalah yang D. Gasnya adalah SO2. CO2 dibanding dengan SO2. Gampang. Nomor 14 sekarang. Bentar, saya siapkan kertasnya dulu ya. Suatu senyawa organik berbentuk gas sebanyak 5,6 gram pada keadaan standar mempunyai volume 1,5 liter pada kondisi STP. Jika senyawa tersebut memiliki 86% karbon dan 14% hidrogen, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, ini juga bagian dari
hukum dasar kimia. Ini ya, masanya sekian, terus volumenya sekian. Berarti kita bisa mencari apa? Bisa mencari MR-nya. Kalau kita bisa mencari MR-nya, otomatis ini sudah ketemu jawabannya. Kita cari molnya dulu ya. Mol dari volume ini. Karena kondisinya adalah STP. Sebentar, saya siapkan kertasnya dulu. Mol itu rumusnya massa dibagi MR, terus memiliki massa, ada volume, berarti ini kita abaikan dulu, kita gunakan rumus mol yang kedua, yaitu mol, kondisi STP ya, volume dibagi volume molar. Volumenya adalah 1,5 liter, volume molarnya adalah 22,4. Nah, sekarang kita bisa menghitung di situ. Kita cari kalkulator sebentar. Kita tarik sini ya. Nggak mau dipindah. 1,5 dibagi 22,4. Ketemunya adalah 0,06 mol gitu ya. Nah, kemudian dari mol ini kita bawa ke sini. 0,067 itu masanya 5,6 per mr. Sehingga mr-nya dapat. Kita hitung. 5,6 dibagi dengan 0,067. Nah, ketemunya adalah 83 mr-nya, 83,6 gitu ya. Dan ini bisa dibulatkan menjadi 84. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita tinggal mencari di antara zat-zat itu manakah yang memiliki mr sebanyak 84. Temu jawabannya ya. C2 berarti 24 ditambah 4, 28 nggak mungkin. Ini 48 ditambah 8 masih 56, tidak mungkin. Ini 36 ditambah 6 masih belum ya. Ini 60, 5 kali 12 ditambah ini belum ketemu. Kalau ini 72 ditambah 12 lah ketemunya 84. Sehingga jawabannya yang E. Begitu untuk menentukan MR suatu senyawa. Nah, ini data ini dipakai nggak dipakai nggak apa-apa karena sudah cukup dari data yang atas. Kalaupun dipakai ya nggak apa-apa, kita hitung perbandingan mol dan sebagainya. Tapi akan menambah langkah. Ini langkah yang paling cepat. Nomor 15 sekarang. Ada beberapa senyawa, itu ada 5 ya, 5 senyawa. Yang ditanyakan adalah senyawa yang memiliki MR paling banyak. Tadi ngitung satu ini. Untuk yang pertama dulu, coba ya, 15 yang A dulu. Kalsium karbonat, Ca-nya itu 40, ditambah C itu 12, ditambah 3 kali 16. Pokoknya ada 16 itu. Berarti ketemunya 48, 60, 40 berarti ketemunya 100. Kalau yang B, NH4 2 kali. N itu 14, ditambah 4 berarti 18, dikali 2, 36, ditambah S itu 32, ditambah O-nya 4 kali berarti 64. Kalau dijumlah berapa ini? 2, 132 ya, 132. Itu untuk yang B. Sedangkan yang C, C-nya ada 2, berarti 24. Hanya ada 3, berarti ditambah 3. Ditambah O-nya ada 2, berarti 32. Ditambah Na-nya 23. Kalau dijumlah 55, 55, 58,
ditambah 24 berarti ketemunya 82. Berarti masih segitu ya, masih banyak yang B. Sedangkan yang D, MG itu 24 ditambah CL 35,5 ke 2 berarti 71, ketemunya adalah 95. Kalau yang E, MG-nya adalah 3, berarti 24 kali 3. Berapa itu? 24 kali 3. 48 ditambah 24, 7 ya. 72. Terus ditambah dengan P, P-nya kali 2, berarti 62. Terus ditambah O-nya dikali 8, 16 kali 8. 16 kali 8, 84, 128. Nah, ini sudah sangat pintar sekali. Sehingga jawabannya adalah yang nomor 5. Nah, kalau soal kayak gini harus hitung satu persatu. Terus kita bandingkan datanya. Kalau nggak dihitung satu persatu, ya nggak bisa jawab. Ya. Itu yang nomor 15. Lanjut nomor 16 sekarang. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume 2 mol gas oksigen lebih besar dari volume 2 mol gas hidrogen. Massa molekul relatif gas oksigen lebih besar daripada massa molekul relatif gas hidrogen. Alasannya itu. Apakah benar? Nah, ini sebenarnya adalah menggunakan hukum Avogadro tadi. Apa hukum Avogadro? Yaitu N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Jika ini molnya sama, dalam kondisi yang sama, volume gas juga akan sama. Berarti pernyataan yang ini adalah salah. Harusnya sama volumenya. Karena di sini molnya sama. Nah, kalau massa molekulnya bagaimana? Iya betul, MR-nya ini kan 32, sedangkan ini 2. Berarti MR-nya oksigen itu lebih besar daripada yang hidrogen. Nah, itu benar. Artinya, yang ini salah, yang ini benar. Jawabannya yang D, salah benar. Ini ya, salah, alasannya benar. Sekarang nomor 17. Sederhana sekali, cuma disuruh menghitung mol saja. Langsung ya. Berarti mol itu sama dengan massa dibanding dengan MR senyawanya. Massanya di situ adalah 8. MR-nya Na itu 23, O itu 16, berarti 39 ditambah 1 berarti 40. 8 per 40 1/5 atau 0,2. Berarti jawabannya yang B, 0,2. Lanjut, ini yang nomor 17. Sekarang kita lanjut yang nomor 18. Massa 1,12 liter nitrogen pada suhu standar temperatur STP adalah gitu ya. Berarti mudah, ada volumenya, kita disuruh menghitung massa dalam kondisi STP. Berarti kita cari molnya dulu. Volume dibagi volume molar. Volumenya adalah 1,12, STP itu 22,4, berarti ketemunya berapa nih? 0,05. Kalau molnya ketemu, kita tinggal mencari massanya aja. Berarti massa itu mol dikali dengan MR. Ini 0,05 dikali 28, MR-nya nitrogen. Karena 2 kali 14. Jadi kalau dihitung, ini hasilnya 1,4 gram. Sehingga jawabannya yang B untuk nomor 18. Lanjut, nomor 19 sekarang. Nah, ini baru melibatkan persamaan reaksi. Ini 19 ya. Aluminium mampu bereaksi dengan KOH pekat, konsentrat itu pekat, berdasarkan reaksi ini. Nah, pertanyaannya adalah,
Jika 2,7 gram aluminium direaksikan, berapakah volume hidrogen? Aluminium itu ini, hidrogen itu ini. Nah, kita potong. Persamaan reaksi yang penting. 2Al berubah menjadi 3H2. Karena yang dibutuhkan cuma ini aja. Yang lainnya nggak dibutuhkan. Terus kita cari molnya. Molnya adalah massa 2,7 itu ya. AR-nya 27, berarti ketemunya 0,1 mol. Kalau ini koefisiennya 2, molnya 0,1, berarti kalau 3 itu molnya adalah 0,15. Nah, ini molnya 0,15. Molnya dapat, kita tinggal mencari volumenya. Mol dikali volume molar. Berarti 0,15 dikali 22,4. Nah, ketemunya berapa itu? 3,36 liter. Jadi hasilnya yang C. Nah, begini strateginya ya. Kalau ada soal, ini stoikiometri tipe 1, belum melibatkan adaptasi pembatas, ambil aja senyawa atau zat yang terpenting di persamaan reaksi itu. Yang terpenting kan Al sama hidrogen. Nah, kita bandingkan langsung kayak begini, itu boleh. Karena untuk mempercepat kita berpikirnya. Itu untuk nomor 19. Gampang kok insya Allah ya. Molnya aluminium ketemu, mol hidrogennya ketemu, kita bisa mencari volumenya. Nah, sekarang nomor 20. Sebanyak 2,7 gram aluminium direaksikan dengan asam sulfat dengan persamaan reaksi tersebut. Nah, ini identik juga soalnya. Aluminium juga, kalau nggak salah malah sama persis ya soalnya ya. Ini 2,7, nah ini sama persis. Jadi tidak usah kita hitung lah. Karena datanya sama persis. Tadi jawabannya adalah 3,36 liter. Itu ya. Nah, gitu. Baik, itu untuk nomor 20 dan 19 sama. Langsung nomor 21. Kalau 21 kalau nggak salah ini sudah melibatkan reaksi pembatas. Biasanya kalau ini masuk di tipe pilihan ganda kompleks yang benarnya lebih dari 1. Kita coba lihat soalnya untuk 21. Jika 32 gram belerang direaksikan dengan 16 gram oksigen, menurut persamaan reaksinya itu ya, S, mana kameranya? S ditambah O2 bisa membentuk SO2, manakah yang benar? Pembatasnya siapa? Ini yang paling penting ya. Kita cari molnya masing-masing. Molnya S dan molnya O2. Molnya S, masanya 32, AR-nya 32, berarti ketemunya 1 mol. Oksigennya, masanya 16, MR-nya 32. Karena O-nya ada 2. Ini ketemunya adalah 0,5 mol. Berarti di sini 1 mol, di sini 0,5 mol. Kondisi apa ini? Mula-mula. Berapa yang bereaksi, berapa yang sisa, kita tentukan menggunakan perbandingan koefisiennya. Mana yang dihabiskan dulu? Nah, itu prinsipnya. Agar lebih mudah, kita habiskan yang depan. Depan saya habiskan 1 mol. Ini koefisiennya 1. Kalau ini 1, berarti yang diperlukan juga 1. Nah, terjadi nggak reaksinya? Kalau kita kurangi ini 0, tapi ini kalau dikurangi negatif. Tidak boleh ada data yang negatif. Berarti kita tidak bisa menghabiskan yang depan. Ini kita coret. Terus kita habiskan yang belakang. Berapa? 0,5. Ini koefisiennya 1. Ini 1 berarti juga 0,5. Nah, prinsipnya gitu. Kalau kita tidak bisa menghabiskan yang depan, berarti yang belakang bisa kita habiskan. Ini juga 0,5. Ini sisa, ini habis. Ini sisanya 0,5. Ini terbentuk 0,5. Nah, yang habis ini disebut sebagai pembatas, sedangkan yang ini disebut sebagai bereaksi sisa. Berarti oksigen adalah pembatas, berarti benar ya. Kalau ini benar, data 3 mesti benar, nggak usah dicek. Mesti benar, 1 dan 3 mesti benar. Kalau 1 benar, 3 mesti benar. 4 jelas salah ini, karena belerang pembatasnya ini salah. Bagaimana yang 2?
Massa SO2 yang dihasilkan adalah 64 gram. Nah, kita cari, ini molnya sekian. Berarti kita bisa mencari massanya. Pakai mol dikali MR. Molnya 0,5, MR-nya S itu 32, O 32 juga, berarti 64 ya. Ketemunya adalah 32 gram, bukan 64 gram. Sehingga jawaban yang benar hanyalah 1 dan 3 saja. Oke, untuk nomor 21 jawabannya 1 dan 3. Oke ya, nomor 22 sekarang. Untuk nomor 22 ini adalah bagian akhir dari video sesi kedua. Ada persamaan reaksi di situ. Pembakaran gas etana C26. Berdasarkan persamaan di atas, pernyataan yang benar adalah gas etana disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Benar ya? Karena di sebelah kiri, berarti dia sebagai reaktan. 1 benar. Persamaan reaksi di atas termasuk persamaan reaksi pembakaran. Ada oksigen di sebelah kiri, ini cirinya ya, berarti benar. Berarti 1, 2, 3 benar. Bagaimana yang 4? Jika direaksikan dengan 2 mol, nah kalau ini harus dibuat persamaan reaksinya dulu. Agar tahu. C2H6 ditambah O2 itu bisa membentuk CO2 dan H2O. Disetarakan. Ini C-nya 2, ini 1, berarti dikali 2. Hidrogennya di sini 6, berarti dikali 3. Nah, sekarang ini 4, ini 3, berarti ada 7. Di sini dikali 7/2. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini adalah 2 mol, bagaimana dengan H2O-nya? Kita tinggal lihat perbandingan koefisiennya ya. Ini 1 dibanding 3. Kalau koefisien 1 adalah 2 mol, kalau 3 berarti ya tinggal 2 dikali 3, ketemunya adalah 6 mol. Nah, ini juga salah, gitu ya. Ini kan tulis 4, harusnya kan 6. Artinya, pertanyaan ini, pernyataan yang benar hanyalah 1, 2, dan 3. Sedangkan yang keempat, pernyataannya salah. Nah, apa jawabannya kalau 1, 2, 3? Yaitu A. Nomor 23 ini perlu kita menulis dan sebagainya ya. Soalnya adalah sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan 100 ml asam klorida menurut persamaan reaksi seperti itu. Pertanyaannya adalah berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan pada kondisi STP. Nah, langkah mengerjakan soal nomor 23 itu adalah kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Mg ditambah 2HCl membentuk MgCl2 dan gas H2. Jika sudah, kita bisa menghitung mol masing-masing zat. Molnya Mg, masanya adalah 2,4, HR-nya adalah 24, berarti ketemu 0,1 mol. Terus kita juga bisa menghitung molnya HCl, pakai molaritas dikali volume dalam satuan liter, karena menggunakan larutan D. M-nya adalah 1, kemudian volume 100 mili berarti 0,1 liter, berarti ketemu 0,1 mol. Nah, molnya sama. Ini 0,1, ini juga 0,1. Kita tulis sebagai kondisi mula-mula. Selanjutnya kita hitung berapa mol yang ada di bagian reaksi. Caranya sama kayak di video yang bagian kedua tadi ya. Kita habiskan yang depan. Kalau ini dihabiskan, ternyata di sini butuhnya 0,2 karena 1 banding 2. Nah, yang ada cuma 0,1 berarti tidak mungkin. Kalau nggak mungkin kita habiskan yang belakang. Kalau di sini 0,1, koefisiennya 2 berarti di sini 0,05 karena separuhnya. Ini juga 0,05, ini juga 0,05 karena separuhnya. Ini habis sebagai reaksi pembatas, ini sisa 0,05, ini terbentuk 0,05 dan 0,05. Nah, yang diperlukan kan hanya hidrogen aja, berarti ini. Nah, volumenya berarti
Mol dikali dengan volume molar. 0,05 dikali 22,4. Hasilnya adalah 1,12 liter. Jadi untuk nomor 23 hasilnya 1,12 liter, yaitu yang A. Udah ya, untuk nomor 23. Prinsipnya, asalkan kita bisa menentukan siapa yang habis bereaksi, siapa yang bersisa, kemudian siapa yang terbentuk, pakai perbandingan koefisien, insya Allah bisa. Nah, sekarang kita masuk di nomor 24. 24 nggak butuh video. 24 ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Kita diberi data kayak gitu ya, ada grafik. Kemudian kita hanya diminta mencari dua pernyataan yang benar. Pernyataan yang A, titik di DH2O lebih tinggi daripada H2S, benar ya? H2O itu ini, H2S itu di ini. Lebih tinggi karena H2O mampu membentuk ikatan hidrogen. Nah, cirinya kayak yang dimaksud kayak antar molekul. Apabila ada atom H dari satu molekul ketemu NF dari molekul yang lain, itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Salah satunya adalah air. Sedangkan H2S tidak, karena tidak ketemu atom H, ketemu O, N, atau F. Sehingga yang A ini benar. Ini benar. Bagaimana yang kedua? Titik di DSIH4, SIH4 itu ada di sini, lebih tinggi daripada CH4. CH4 itu ada di sini, berarti datanya benar ya. Karena gaya dipol-dipol. Nah, SiH4, CH4 itu molekulnya non-polar. Kalau non-polar berarti tidak memiliki gaya dipol-dipol, tapi hanya sebatas gaya London. Berarti yang B ini salah. Yang C, senyawa memiliki ikatan hidrogen adalah NH3HFH2O. Nah, ini jawabannya benar. Berarti jawabannya A dan C. Buktinya apa? Ini. Titik D-nya lebih tinggi daripada yang segolongan dengan dia. Berarti dua jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah A dan C. Kita lanjut nomor 25 sekarang. Ini juga bagian dari soal pilihan ganda kompleks. Kita kecilkan ya, dan langsung tahu. Seorang siswa ingin mengetahui daya antar listrik larutan, ada percobaan ada larutan A sampai F, kemudian datanya seperti itu. Kita disuruh menentukan setiap pernyataan ini benar atau salah, gitu ya. Yang A datanya begini, yang B begini, F begini. Kita lihat, larutan E merupakan elektrolit lemah. Kita lihat, E itu ini tidak menyala, ada gelembung. Nah, ini adalah ciri dari elektrolit lemah. Berarti yang ini benar. Derajat ionisasi larutan B sama dengan larutan C. B dan C kita lihat. B menyala, ada gelembung, menyala, ada gelembung. Jadi dari elektrolit kuat ini juga kuat. Berarti kalau kuat derajat ionisasinya sama, yaitu 1. Ini 1, ini juga 1. Jadi benar. Yang D sekarang, derajat ionisasi larutan D adalah 1. Ini lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung. Berarti ini termasuk elektrolit, bagian non-elektrolit. Yang D ini non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, berarti derajat ionisasinya bukan 1, malah sama dengan 0. 0 itu non-elektrolit, kalau 1 itu elektrolit kuat, kalau di antara 0 sampai 1 masuk elektrolit lemah. Bagaimana yang C? Apakah lebih besar dari yang E? Benar ya? Karena yang C ini bersifat elektrolit kuat, sedangkan yang ini bersifat non-elektrolit. Ini benar, ini salah, ini benar. Untuk nomor 25. Nah, itu adalah soal-soal yang pilihan ganda. Sekarang kita masuk di nomor 26, yaitu soal urean atau IC. Kita lihat ya soalnya kita bicara. 26. Kita aktifkan kameranya. Tentukan geometri
dan polaritas molekul PCl3 jika diketahui nomor atomnya P adalah 15 dan Cl adalah 17. Berarti untuk nomor 26 ini anak-anak, kita harus memulai dari konfigurasi atomnya. 15P dan 17Cl. Ne 3S2 3P 3, sorry. Yang ini Ne 3S2 3P5, kebalik tadi ya. Karena ini 15, yang ini 17. Berarti kalau kita gambar, P itu ada di tengah. Memiliki 5 elektron valensi. Kemudian ngikat 3 atom Cl. Nah, kita lengkapi elektronnya. Setelah kita dapatkan struktur Lewisnya, agar bisa mendapatkan bentuk dan molaritasnya, kita tentukan ini, bilangan koordinasinya, yaitu pasangan bebas ditambah pasangan elektron ikatan. Yang bebas ini sepasang, berarti ada 1, ikatannya ada ini. Ada 3, berarti ketemunya adalah 4. Kalau 4, bentuk asli molekul itu adalah tetrahedral, yang gini tuh ya. Nah, gini. Ini ada Cl, ini ada Cl, ini ada Cl. Tetapi karena satunya ada elektron bebas, kita ganti dengan elektron bebas. Nah, geometri yang kayak begini, terlepas satu ikatan, itu namanya adalah trigonal piramida. Atau segitiga piramida. Nah, kalau segitiga piramida, ikatan ini dan ini tidak saling menghilangkan. Mu atau momen dipolnya tidak nol, berarti dia bersifat polar. Nah, cara jawabnya begitu ya, alurnya. Dari konfigurasi elektron, terus gambarkan struktur Lewisnya, tentukan bilangan koordinasinya, baru digambar, dan kita tentukan dia polar atau non-polar. Itu yang nomor 26. Soalnya mudah. 27. Apa pertanyaannya? Perhatikan persamaan pembentukan uap air berikut. Sama dengan itu, hitunglah volume gas hidrogen dan oksigen yang diperlukan untuk memproduksi 60 liter uap air. Wah, ini mudah sekali nih. Ada H2 ditambah O2 bisa membentuk H2O. Ini koefisiennya adalah 2. Nah, soal ini menggunakan hukumnya Gay-Lussac. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Perbandingan koefisiennya 2:1:2. Kalau di sini harus memproduksi 60 liter air, berarti oksigennya berapa? Hidrogennya berapa? Kan mudah sekali, kan? Kalau 2 adalah 60, kalau 1 berarti ya 30 liter. Kalau 2 berarti ya 60 liter. Cuma gitu aja cara jawab soal nomor 27. Bonus ya. Lanjut, 28. Apa nomor 28? Oh, cuma menyetarakan. C4, H8, ditambah oksigen membentuk CO2 dan H2O. 4, ya. Berarti ini 4, ini 4, ini 4, berarti 8. Ini tinggal dikali 4. Nah, sudah selesai gitu aja yang A. Kalau yang B, SN ditambah HCl membentuk SnCl2 dan H2. Ini gampang sekali malah. Cl-nya 2, 2 tinggal dikali 2. Nah, gitu aja selesai. 28. Lanjut, 29. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan pembatas ya. Ada Ca dihasilkan dengan HCl, berarti ada Ca ditambah HCl membentuk CaCl2 dan H2. Kalau kita setarakan, ini tinggal dikasih 2 aja selesai. Ya. Terus kita cari molnya. Molnya Ca, masanya 4, MR-nya 40, berarti ketemu 0,1 mol.
molnya HCl, pakai M dikali V kayak tadi, dalam satuan liter, berarti 1 dikali 0,1 juga ketemu 0,1 mol. Ini 0,1, ini juga 0,1 mula-mulanya. Nah, begini. Berarti yang beresik, kalau ini kita habiskan 0,1, di sini 0,2, ini nggak mungkin, kita habiskan yang berakal. Kalau ini 0,1, kalau yang 2, kalau 1 kan separuhnya gitu ya. Soalnya nggak ada masalah. Ini yang habis, ini sisa 0,05, ini terbentuk 0,05, ini juga 0,05. Reaksi pembatasnya ini, pembatas. Temu yang A ya. Yang B, volume gas hidrogen, oh ini gampang. Jadi volume dalam SCP 0,05 dikali 22,4. Nah, langsung ketemu, yaitu 1,12 liter. Simpel ya, untuk nomor 29. Langsung nomor 30. Kayaknya nomor 30 ini yang butuh waktu untuk membahas, karena soalnya beda dibandingkan yang lainnya. Menentukan rumus molekul. Sebanyak 0,37 gram senyawa organik X yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dibakar berlebih bersama reaksi itu. Pembakaran zat menghasilkan 0,88 gram karbon dioksida, 0,45 gram air. Ternyata percobaan lain mengabarkan bahwa setengah mol zat X masanya adalah sebesar 37 gram. Tentukan rumus molekulnya. Nah, model begini sudah sempat kita bahas di pembelajaran reguler ya, bahwa yang pertama harus kita cari perbandingan massa CHO di dalam senyawa itu. Dari mana datanya? Dari massa ini. Dari massa karbon dioksida dan massanya air. Gimana mencarinya? Dari CO2, kita bisa menghitung massanya C. Dari H2O kita bisa mencari massanya H. Berarti gini, massanya C. Pakai AR-nya C, berarti 12. AR-nya C 1, berarti 1 kali 12. Dibagi MR-nya dia. MR-nya adalah 44. Dikali massanya dia. 0,88. Berapa itu lah dihitung? Itu mbak kalkulator aja biar mudah ya. 12 dikali 0,88 dibagi dengan 44. Ketemunya 0,24 gram. Ini massa karbonnya. Nah, dari massa karbon kita bisa menghitung massanya hidrogen. 1 kali 2 atau 2 kali 1 nulisnya boleh ya. Hidrogennya 2, massanya 1. Dibagi dengan MR-nya adalah 18, H2O itu. Dan massanya adalah 0,45. Ketemu kita hitung. 2 kali 0,45 dibagi 18. Ketemunya 0,05 gram. Nah, kalau massanya ini udah ketemu, kita bisa menghitung massa yang lain juga. Yaitu massanya oksigen. Dari mana massa oksigen? Dari sini kita bisa menghitung. Berarti massa O adalah massa sampelnya 0,37 dikurangi massanya C 0,24 dikurangi massanya H 0,05. Berapa itu? 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi 0,05. Nah, 0,08. Ketemu semua ya? Massanya C dapat, massanya H dapat, massanya O dapat. Kalau sudah dapat semua massa unsurnya, kita bandingkan mol C dibanding mol H dibanding mol O. Ini 0,24 per 12, ini 0,05 per 1, ini 0,08 per
16. Ketemunya ini adalah apa aja biar cepat. 0,24 dibagi 12. 0,02, ini 0,05, yang ini 0,05 kayaknya. Nah, 0,005. Bandingannya kecil sekali. Coba sih kita hitung dulu masanya oksigen ya, bentar ya. 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi dengan 0,05. Kecil banget ya. Nah, kalau udah kecil banget, ini kita bandingkan perbandingan jadi perbandingan koefisien. Kita bagi yang ini, kalau ini 1, ini 10, ini 4. Nah, ini nggak dapat ini. Harapannya di sini adalah kita cek masanya dulu ya. Kita cek masanya dulu. Kayaknya ada yang salah ini. 0,37 dikurangi 0,24 dikurangi 0,13. Sorry. Tak nolkan dulu ya. 0,13 dikurangi 0,05. Ketemunya segitu. 0,08 kemudian dibagi dengan 16. Ini yang paling kecil. Terus kita bandingkan perbandingannya. Berarti 0,02, 0,005. Ini ketemunya 4 kalau dibanding dengan ini ya. Terus 0,05 dibanding dengan 0,005. Ketemunya di sini adalah 10, di sini 1. Berarti rumus ini perbandingan 4, 10, 1 sebagai rumus empiris. C4, H10, O1. Ini adalah rumus empirisnya. Nah, setelah ketemu rumus empiris, kita sekarang harus mendapatkan rumus molekul. Kita gunakan data yang ini. 0,5 mol ZX masanya 37 gram. Berarti kita bisa menghitung MR-nya. Kalau MR-nya ketemu, kita bisa mencari molekulnya. Mol itu kan massa dibagi MR. Ini 0,5, masanya 37 per MR. Berarti MR-nya adalah 37 dibagi 0,5. Apa itu? 37 dibagi 0,5. Atau dikali 2 ya, 74. Nah, sekarang kalau kita lihat, MR dari rumus empiris dikali N kali itu sama dengan MR dari rumus molekul. Ini konsep yang kita dapatkan waktu pembelajaran di kelas. Nah, C4H10 ini kan C4H10O dikali N itu sama dengan 74. C-nya dikali 4 itu berarti 48 ditambah 10 ditambah 16 dikali N itu sama dengan 74. Ini juga 74N sama dengan 74, berarti N-nya adalah 1. Kalau N-nya ketemu 1, berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya, yaitu sebagai C4H10O1. Nah, begitu anak-anak untuk cara menjawabnya. Ini ya runtutannya ya. Kita cari massa C-nya dulu, kemudian massa O-nya, massa hidrogennya dulu. Ini massa hidrogen. Massa C dari CO2, massa hidrogen dari H2O, kemudian massa O dari selisih sampel dikurangi C dan H, terus dibandingkan molnya. Mol C banding mol H dibanding mol O. Ketemulah perbandingan ini disebut sebagai rumus empiris. Rumus empirisnya ketemu,
kita bisa menghubungkan dengan MR senyawa. MR rumus empiris sama dengan MR rumus molekul. Masukkan ke sini, ketemu N-nya. Nah, N itu mewakili penyederhanaan rumus empirisnya. Kalau ketemunya 1, berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Nah, begitu untuk prediksi PAT kelas 10. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, komen video ini. Jika bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya.